Halo semua, perkenalkan saya Murin Chandra dengan NIM 2051080, kelas D, Program Studi Informatika, Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan apa itu Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Jadi, apa yang dimaksud dengan SMTP? Simple Mail Transfer Protocol merupakan salah satu protokol pada salah satu layer TCP/IP, yaitu application layer. SMTP adalah protokol standar internet yang digunakan untuk transmisi surat elektronik atau elektronik email. SMTP berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari lokasi email ke server sebelum ke server email tujuan. Proses komunikasi tersebut dikontrol dengan MTA atau Mail Transfer Agent yang ada dalam server email individu. Sejarah SMTP dimulai pada tahun 1960-an. Sebelum adanya protokol SMTP, digunakan berbagai bentuk komunikasi elektronik satu ke satu atau one-to-one. Seiring dengan peningkatan interkoneksi komputer, terutama dalam ARPANET pemetaan AS, standar dikembangkan untuk memungkinkan pertukaran pesan antara sistem operasi yang berbeda. Pada tahun 1973, diusulkan penggunaan File Transfer Protocol atau FTP untuk mail jaringan di ARPANET. Melalui rangkaian RFC, kerangka kerja standar untuk email elektronik dengan menggunakan server mail FTP dikembangkan pada November 1977. Pada tahun 1980, John Postel dan Susan Sulzer mengusulkan RFC 772 yang menggantikan penggunaan FTP untuk email dengan Mail Transfer Protocol. Pada November 1981, RFC 788, Simple Mail Transfer Protocol diterbitkan dan mulai digunakan secara luas. Keterbatasan keamanan dan persyaratan tertentu diatasi dengan pengembangan ESMTP, yaitu Extended Simple Mail Transfer Protocol, yaitu pada tahun 1995 di RFC 1869, dan standar modern seperti SMTP Out. Seiring dengan perkembangan internet, SMTP terus mengalami evolusi untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul, seperti spam dan keamanan email. Nah, bagaimana sih cara kerja dari SMTP? Dalam protokol SMTP, pengiriman email melibatkan dua peran utama, yaitu klien SMTP dan server SMTP. Nah, klien ini bisa berupa perangkat lunak email pengirim atau server yang bertindak atas nama pengirim. Ini memulai proses pengirimannya. Di sisi lain, ada server SMTP yang menerima dan proses pesan email yang dikirim oleh klien. Proses ini dimulai ketika klien SMTP membuka koneksi Transmission Control Protocol atau TCP ke server SMTP yang merespon dengan pesan pembukaan, biasanya dengan kode 220. Proses ini sering disebut dengan perjanjian SMTP atau SMTP handshake. Setelah perjanjian tersebut terjadi, klien SMTP mengirim perintah hello untuk mengidentifikasi dirinya kepada server dengan menyebutkan nama domain atau IP address mereka. Dan server akan merespon dengan kode 250. Selanjutnya, tahap transfer email dimulai. Isi email akan transfer langkah demi langkah dan dengan perintah seperti mail from, recipient to, dan data. Nah, jika server menerima transaksi tersebut, klien akan mentransfer header email. Kemudian server akan merespon dengan kode 250 jika transaksi berhasil. Ketika semua pesan telah ditransmisikan, klien akan mengakhiri koneksi SMTP dengan perintah quit. Dan server akan menutup saluran transmisi dengan kode 221. Nah, selama proses ini, pesan email dapat melalui server SMTP tambahan dalam rute transmisi sebelum mencapai server email penerima yang sesuai. Setelah pesan tiba di server email penerima, protokol lain seperti POP atau Post Office Protocol atau IMAP atau yang disebut juga dengan Internet Message Access Protocol digunakan untuk mengambil pesan dari server yang menyimpannya di kotak dan menyimpannya di kotak masuk penerima. Di sini ada 3 infrastruktur dari SMTP. Yang pertama adalah SMTP server, kedua mail agent, dan ketiga SMTP relay. SMTP server merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengirim email. Server menerima surat elektronik dari klien email seperti Gmail, Yahoo, Apple Mail, AOL, dan lainnya. Kemudian mengirimkan ke server lain. Server tersebut bisa berupa server SMTP lain atau server email masuk. Pada mail agent itu ada 4. Yang pertama adalah MUA atau Mail User Agent, adalah aplikasi atau situs web yang digunakan untuk mengirim atau menerima pesan email. MUA disebut juga dengan klien email. Yang kedua adalah MSA atau Mail Submission Agent, yaitu menerima email dari klien email, memeriksa header email, dan memverifikasi bahwa alamat-alamat yang tercantum itu benar. MSA berperan penting dalam memastikan bahwa email yang dikirimkan memiliki informasi yang benar sebelum diproses pengiriman dimulai. Yang ketiga adalah Mail Transfer Agent atau MTA, yaitu program yang proses dan mentransfer email. MTA menerima pesan dari MSA. Banyak MTA modern juga mengambil tugas MSA sehingga proses pengiriman tidak lagi melibatkan MSA. Dan yang keempat adalah MDA atau Mail Delivery Agent. Ini merupakan agent terakhir sebelum email disampaikan ke server SMTP penerima dan kemudian diambil melalui server email masuk, yaitu IMAP atau POP3. Nah, MDA ini berperan penting dalam mengantarkan pesan email ke kotak masuk penerima atau inbox.
Pada SMTP Relay, ini merupakan proses pengiriman email antara server SMTP yang dihosting pada domain yang berbeda, misalnya dari @gmail.com ke @yahoo.com. Nah, MTA ini akan memeriksa apakah nama domainnya sama. Jika sama, SMTP Relay tidak akan terjadi. Nah, namun jika berbeda, MTA akan mengambil informasi dari catatan Domain Name System atau DNS untuk menemukan IP address dari domain penerima. Nah, setelah IP address yang ditemukan, MTA akan mengarahkan pesan email melalui satu atau beberapa MTA hingga akhirnya pesan tersebut dapat dikirimkan ke server SMTP penerima. Nah, berdasarkan informasi pada IBM I versi 7.5, terdapat 17 komen dari SMTP. Yang pertama adalah auth atau authentication, itu menunjukkan mekanisme autentikasi ke server SMTP, mendukung untuk link dan login. Yang kedua adalah data, menganggap baris-baris yang mengikuti perintah sebagai email dari pengirim. Yang ketiga adalah echo, yaitu extension dari hello, mengaktifkan ekstensi SMTP. Kemudian EXPN atau expand, yaitu meminta penerima untuk mengonfirmasi bahwa daftar kirim telah diidentifikasi. Lalu ada hello, yaitu mengidentifikasi pengirim SMTP kepada penerima SMTP. Lalu ada help, meminta penerima untuk mengirimkan informasi yang berguna kepada pengirim. Lalu ada mail, yaitu memulai transaksi email untuk mengirimkan email kepada satu atau lebih pengguna. Yang kemudian ada loop, yaitu meminta penerima untuk mengirimkan balasan yang valid tanpa tindakan lain. Lalu ada quit, yaitu meminta penerima untuk mengirimkan balasan yang valid lalu menutup saluran transmisi. Kemudian ada RCTP, yaitu recipient, yaitu mengidentifikasi penerima individu dari email. Dan ada RSET atau reset, yaitu mengakhiri transaksi email saat ini. Kemudian ada lagi SAML, yaitu send an email, yaitu mengirimkan email ke satu atau lebih workstation dan menerima jika pengguna tidak aktif. Kemudian ada send, yaitu mengirimkan email ke satu atau lebih workstation. Ada SOML, yaitu send or mail, yaitu mengirimkan email ke satu atau lebih workstation atau penerima jika pengguna tidak aktif. Kemudian ada Start TTLS, yaitu Start Transport Layer Security, meminta server SMTP untuk memulai negosiasi Secure Socket Layers atau SSL atau TLS dengan klien SMTP untuk menjalankan sesi SSL atau TLS. Kemudian ada Turn, yaitu meminta penerima untuk mengirimkan balasan yang valid lalu menjadi pengirim SMTP, atau meminta penerima untuk mengirimkan balasan penolakan dan tetap menjadi penerima SMTP. Dan yang terakhir adalah Verify, yaitu meminta penerima untuk mengonfirmasi bahwa seseorang pengguna telah diidentifikasi. Ada pun beberapa respon dari SMTP. Untuk respon positif, diantaranya adalah kode 250, yaitu the request action is okay or complete. Kemudian ada 211, yaitu system status or reply to help. Kemudian ada 220, yaitu domain server is ready. Dan 221, domain closing the transmission channel. Lalu ada 354, yaitu start date input, usually respond to dictate command. Dan untuk respon negatif, diantaranya ada 500, yaitu syntax error, or command couldn't be recognized. Lalu ada 503, yaitu bad sequence of commands. 252, the server can't verify the user. It will still accept the message and attempt the delivery. 450, mailbox unavailable. Dan terakhir ada 510, yaitu email address. Untuk kelebihan dari SMTP sendiri, itu ada, diantaranya ada 5. Yang pertama, itu opsi untuk server khusus. Adanya opsi untuk server khusus, jadi jika diperlukan, pengguna dapat memiliki server SMTP yang khusus untuk mengontrol pengiriman email mereka. Lalu pengiriman massal dimungkinkan, jadi melalui SMTP ini bisa mengirim email dalam jumlah yang besar. Lalu ada lagi biaya terjangkau dan jangkauannya juga luas, jadi bisa diakses oleh banyak user. Lalu ada pilihan pelacakan email, jadi memungkinkan pengirim atau penerima melacak atau memantau pengiriman dan status pesan kita. Lalu pengiriman email yang handal dan cepat, di mana SMTP ini dianggap sebagai protokol yang handal dan cepat untuk mengirimkan pesan email. Kekurangan dari SMTP sendiri juga ada, di sini ada 6. Yaitu yang pertama adalah port umum SMTP dapat diblokir oleh firewall. Port umum ini bisa diblokir menyebabkan kesulitan pengiriman email dan dalam beberapa kasus. Lalu yang kedua adalah keamanan SMTP menjadi masalah. Keamanan SMTP dapat menjadi masalah terutama dalam hal pengiriman email yang aman dan terlindungi. Kemudian adalah keterbatasan kegunaan karena kesederhanaan. Yang dimaksud adalah kesederhanaan desain. Ini membatasi fungsionalitas dalam beberapa kasus juga. Kemudian hanya mendukung karakter ASCII 7 bit.
yaitu yang membatasi jenis karakter yang dapat digunakan dalam pesan email. Kemudian pesan panjang dapat ditolak. Jadi kalau pesan yang dikirimkan melalui SMTP ini terlalu panjang, SMTP ini bisa menolak pesan tersebut. Kemudian pengirim memerlukan proses tambahan. Proses pengiriman pesan melalui SMTP dapat melibatkan pertukaran tambahan antar server yang dapat memperlambat pengiriman dan meningkatkan kemungkinan gagal penerimaan. Nah, jadi berikut itu saja semua penjelasan dari saya. Jadi semoga membantu. Terima kasih.